Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Jazakallah untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan hadir pada pagi hari ini untuk menghadiri forum pengajian bulanan. Mudah-mudahan penyempatan waktu Bapak Ibu semua insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan amal yang terbaiknya. Tidak lupa salat salam kita panjatkan, kita curahkan pada Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, perkenankan saya sebagai MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua tilawah yang akan disampaikan nanti insya Allah Ustadz Kiratno. Acara yang ketiga, sambutan dan informasi dari Ketua DPC Kepanewan Kalasan Ustadz Hendra Nuryanto. Acara yang keempat, acara inti yang insya Allah nanti akan disampaikan materi oleh Ustadz Deden Anjar Hendriansyah SPDM HUM. Yang kelima, tanya jawab dan diakhiri dengan penutupnya. Sebelum acara kita mulai, monggo untuk bapak-bapak ibu-ibu yang nickname-nya masih belum di name, silakan untuk di format seperti yang lain ya, nama DPR dan diikuti dengan nama panjang seterusnya. Baik, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kajian pada pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiratno. Pada Ustadz Kiratno, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membacakan surat Al-Ahzab mulai ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وذكر الله كثيرا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديرا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما Sadaqallahul azim. Telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang harap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.
Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Jika Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah yang segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah untuk Ustadz Kiratno yang telah membacakan surat ayat Al-Quran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya. Menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua DPC Kepanewan Kalasan kepada Bapak Endra. Waktu dan sempat kami persilakan. Baik. Tes suara saya jelas? Insya Allah jelas, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man sanajihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ustadz Deden Anjar Hadiansyah, yang pada setelah kajian Ahad pagi bulan November ini, insyaallah beliau bisa membersamai kita, dan barangkali panitia bisa dicek lagi apakah sudah masuk atau belum Ustadz Deden. Dan juga yang terhormat kepada seluruh pengurus DPC PKS Kalasan, ketua-ketua DPR dan pengurusnya, juga kepada seluruh Bapak Ibu anggota Partai Keadilan Sejahtera Kapanewon Kalasan, dan barangkali juga ada Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di pengajian ataupun kajian pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, di kajian rutin teman-teman PKS Kapanewon Kalasan, gitu ya. Dan sholat diadakan setiap sebulan sekali. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Qori kita, Ustadz Kiratno, ya, bahwa telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, gitu. Nah, makanya kita semua juga selaku umat Muslim tentunya berusaha untuk mencontoh ataupun mengambil ibrah ataupun mengambil pelajaran dari apa yang terdapat dalam diri Rasulullah itu, baik itu dari sisi akhlak, dari sisi kepemimpinan, ataupun dari sisi hubungan beliau ketika bermuamalah, gitu, khususnya kegiatan ekonomi dan sebagainya. Dan tentu banyak hal kalau Allah sudah menjelaskan kita semua bahwa ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, maka sudah menjadi jaminan bagi kita tidak mencontoh sosok yang keliru, gitu. Jadi kita mencontoh yang model manusia yang sempurna, gitu, dari sisi semua hal, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua di momen ini, dan khususnya kemarin juga Maulid Nabi, begitu ya. Makanya tema pada kesempatan pagi hari ini kita mengambil tema mengambil ibroh ataupun dasarnya Maulid Nabi itu, ya. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan kita memperingatinya setiap setahun sekali, ya, mudah-mudahan itu menjadi penyemangat bagi kita untuk bagaimana kita bisa mencontoh ataupun mengikuti apa yang menjadi arahan ataupun sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan mengikuti kajian ini, dan juga tentunya harapan kami bahwa kajian ini nantinya bisa diikuti seluas-luasnya oleh semua warga ataupun semua masyarakat
khususnya di internal Kalasan ataupun di luar Kalasan juga nggak masalah. Jadi monggo nanti Bapak Ibu setiap bulannya atau mungkin yang saat ini juga masih ada kesempatan untuk bisa mengingatkan ataupun membagi link-link kajian ini ya ke grup-grup WA ataupun ke saudara-saudaranya, monggo saja untuk bisa ikut bergabung bersama-sama dalam kegiatan rutin bulanan ini. Nah, sehingga nantinya kajian ini akan semakin ramai, semakin hidup begitu, dan memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kalasan. Nah, yang terakhir, karena ini juga waktu sudah hampir jam 7:30, terima kasih sekali juga kepada panitia, khususnya ini bidang kaderisasi yang dipimpin oleh Bapak Iswadi. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar dan semakin tetap istiqomah begitu untuk menjalankan program ataupun agenda dari kajian bulanan ini, gitu ya. Dan harapannya ini memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya juga kita mengharapkan pahala dari Allah SWT. Baik, barangkali itu saja tanpa panjang lebar sambutan dari kami selaku Ketua DPC Kabupaten Kalasan, dan selamat mengikuti kajian rutin bulanan ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengikuti dengan maksimal. Saya akhiri. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah untuk Ustaz Hendra yang telah memberikan sambutan serta nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan selalu istiqomah. Ustaz Deden apakah sudah hadir di forum ini? Sudah Mas, sudah. Alhamdulillah sudah nggih. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua peserta kajian pada pagi hari ini menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu materi tentang dahsyatnya hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan insya Allah nanti Ustadz Deden Anjar Hindriansyah SPDM HUM. Untuk itu pada Ustadz Deden Anjar Hindriansyah SPDM HUM, waktu dan tempat kami persilakan. Masih unmute, Ustaz. Benar, sampun. Ya. Tes. Sudah terdengar belum? Sampun, sampun. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arjun najata minal 'adzabil alim wal fawza bin na'imil muqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha hadhihi al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atanal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum ala siratil mustaqim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa di pagi yang penuh berkah ini insyaallah di majelis yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua keberkahan serta nikmatnya, dan semoga pula kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah terlimpah. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menambahkan nikmatnya untuk kita sebagaimana yang telah dijanjikannya, la in syakartum la azidannakum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih berada di hari-hari di mana kita
diingatkan oleh sejarah ya, tentang satu peristiwa besar di masa lalu 14 abad yang lalu, yaitu lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dan memang di dalam hitungan tahun kelahiran Rasulullah SAW itu belum ada angka tahunnya, kecuali tahun Masehinya. Tahun Masehinya tahun 571. Tetapi tahun Islamnya belum ada. Tahun Arabnya juga belum ada. Ya. Karena memang orang-orang Arab pada waktu itu belum memiliki angka tahun. Mereka biasanya menghitung tahun-tahun mereka itu dengan dinisbatkan atau disandarkan pada peristiwa-peristiwa besar. Ya. Salah satu contohnya ya kelahiran Rasulullah SAW itu. Rasulullah SAW tahun kelahirannya disebut sebagai tahun gajah. Kenapa? Karena pada tahun yang sama dengan kelahiran Rasulullah SAW terjadi peristiwa besar, yaitu penyerangan Ka'bah oleh tentara Abraha yang membawa beberapa ekor gajah gitu ya. Nah, maka peristiwa ini disebut sebagai peristiwa tahun gajah ya. Sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi biasanya memang dinisbatkan pada peristiwa-peristiwa besar. Jadi 1 tahun setelah tahun gajah, 2 tahun setelah tahun gajah, atau 3 tahun sebelum tahun gajah, dan seterusnya. Begitu. Jadi orang-orang Arab pada masa itu ya menghitung angka tahun mereka itu dengan cara menisbatkan atau mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa besar yang pernah mereka alami. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi kita memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sekedar sebuah agenda seremonial, tetapi lebih daripada itu, kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan satu pengingat bagi kita semua bahwa sudah semestinya kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, untuk istiqomah melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk istiqomah di jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jalan dakwah dan sebagainya. Sehingga kita semua di setiap tahun diingatkan kembali akan komitmen kita terhadap kesetiaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pada intinya saya kira para ulama ya yang menganjurkan kita memperingati Maulid Nabi di setiap tahun adalah di dalam rangka untuk mengingatkan kita kembali akan komitmen kita dalam hal kecintaan kita, ketaatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lebih daripada itu, sebetulnya kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita ada atau tidak adanya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita sudah wajib mengikuti Rasulullah SAW itu, sudah wajib ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulidun Nabi adalah salah satu sarana bagi kita untuk mengingat komitmen kita itu. Tetapi sekali lagi pada intinya, ada atau tidak adanya Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi itu sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena yang pertama, di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita akan adanya penyesalan bagi orang-orang yang ketika semasa hidupnya di dunia dia tidak mau mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di akhirat orang-orang yang demikian itu akan mengalami penyesalan yang sangat mendalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kata Allah, pada hari
di mana seorang zalim menggigit dua tangannya seraya dia berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, andaikan dahulu aku mengikuti jalan Rasul. Mari kita perhatikan ayat ini. Pada hari yang dimaksudkan hari di sini adalah yaumil qiyamah, kelak di akhirat nanti. Ya'adhu zalimu ala yadayhi. Seorang zalim menggigit dua tangannya. Nah, ini para ulama tafsir menjelaskan menggigit dua tangan di sini maksudnya merupakan ekspresi penyesalan seseorang. Jadi menggigit dua tangan di sini adalah ekspresi penyesalan. Ya, sebagaimana dalam percakapan kita, istilah yang biasa kita gunakan itu gigit jari. Ya. Menggigit jari. Gigit jari itu kan artinya orang yang menyesal, orang yang tidak dapat apa-apa, gigit jari. Nah, dalam bahasa Al-Quran, ya'adhu zalimu ala yadayhi. Ya. Jadi menggigit dua tangan. Nah, menggigit dua tangan itu artinya adalah ekspresi penyesalan. Jadi kelak di akhirat ada orang-orang yang menyesal, sangat menyesal. Kenapa? Karena kata Allah dijelaskan di situ. Kemudian orang ini mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, andaikan dahulu aku mengikuti jalan Rasul. Duhai, andaikan dahulu aku mengikuti jalan Rasul. Ya. Jadi dia hanya bisa menyesal saja kelak di akhirat, tetapi sudah tidak lagi berguna tentu saja. Karena di akhirat kita sudah tidak lagi memperbaiki apa yang kurang, apa yang salah. Di akhirat kita hanya menerima konsekuensi, menerima balasan-balasan atas apa yang sudah kita lakukan di dunia. Tidak kita bisa lagi perbaiki. Nah, apa yang salah, apa yang kurang dari dirinya? Andaikan dahulu aku mengikuti jalan Rasul, kata dia. Artinya ketika dulu di dunia, dia tidak benar-benar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah menyimpang dari jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah mengambil rute yang berbeda dengan rute yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menyesal. Dan digambarkan pada momentum itu, ya, dia melihat orang yang menyesal ini melihat ada sekelompok orang yang berbaris rapi. Mereka dibersamai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu demi persatu mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surganya. Tapi orang yang menyesal ini hanya bisa melihat dari kejauhan. Kemudian dia mengatakan seperti apa yang dia katakan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-27 itu. Andaikan dahulu aku mengikuti jalan Rasul. Dia menyesal. Dia tidak bersama barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan entah dia dimasukkan ke surga atau tidak. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penyesalan bagi orang-orang yang tidak menempuh jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia hidup di dunia. Oleh sebab itu, yang sudah sepatutnya kita lakukan adalah kemanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melangkah, kesanalah kita harus melangkahkan kaki kita. Ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikuti saja. Terutama yang sunnah-sunnah tentu saja. Kan perilaku Rasulullah itu memang ada yang sunnah, ada yang tidak. Ya. Ada yang sifatnya manusiawi, ya, seperti di mana Rasulullah SAW buang hajat, misalnya di mana tempatnya dan sebagainya. Nah, itu kan perkara-perkara manusiawi yang tidak termasuk dalam sunnah. Ya. Setidaknya kita mengikuti yang sunnah-sunnah itu. Jadi apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apapun yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, termasuk apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, semuanya perlu kita taati. Inilah rute yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Kemana rute itu mengarah, ke sanalah kemudian kita juga berjalan. Kalau saya mengibaratkan ya, kalau Rasulullah SAW itu menempuh sebuah perjalanan yang akhirnya nanti di ujungnya adalah kebahagiaan gitu. Ketika Rasulullah SAW berbelok ke kanan, kita ikut berbelok ke kanan. Kalau Rasulullah ikut berbelok ke kiri, kita ikut berbelok ke kiri. Kalau Rasulullah SAW mengambil jalan lurus, kita juga mengikutinya. Sehingga nanti di ujung perjalanannya, kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Berkumpul bersama barisan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena rute yang ditempuh oleh kita adalah rute yang sama. Ya,
Tapi coba kita bayangkan kalau kita melakukan hal yang sebaliknya. Rasulullah SAW berjalan ke arah kanan, tetapi kemudian kita mengambil jalan ke arah kiri. Mana mungkin kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW di ujung perjalanan kita. Na'udzubillah, kita tidak akan bertemu dengan Rasulullah, tidak akan berkumpul dalam barisan Rasulullah SAW, karena kita beda jalan dengan Rasulullah. Karena kita tidak satu rute dengan rute yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Nah, maksudnya adalah kemanapun Rasulullah SAW melangkah, kesanalah kita juga melangkah. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka kita pun perlu melakukannya agar kita satu rute dengan Rasulullah SAW. Karena di situ bahasanya yang digunakan oleh orang zalim tadi, oleh orang yang menyesal tadi adalah ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Andaikan dahulu aku mengikuti jalan Rasul. Ya, jalan Rasul. Jalan Rasul itu apa saja? Jalan Rasul itu adalah jalan tauhid dengan seluruh turunannya. Ya, jalan tauhid, jalan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh turunannya. Turunannya itu ibadah, berakhlak yang baik. Itu kan adalah bagian daripada konsekuensi kita beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu pernyataan tegas tentang ketauhidan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan qul huwallahu ahad. Ini adalah ungkapan-ungkapan tegas tentang ketauhidan dan inilah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Rasulullah SAW itu juga adalah jalan perjuangan, yaitu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu di sepanjang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau senantiasa memperjuangkan agamanya. Bahkan beliau terkadang juga tidak mempedulikan dirinya sendiri. Dalam arti kepedulian terhadap perkara-perkara duniawinya gitu ya, termasuk juga keluarganya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibahkan dirinya untuk umat, ya, untuk agama. Bahkan sampai usia tuanya Rasulullah SAW masih berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala fi sabilillah. Ya. Berapa tahun ketika Rasulullah SAW ikut dalam perang Badar? Perang Badar itu perang yang pertama kali, ya, dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama kaum muslimin. Berapa tahun usianya saat itu? Coba kita hitung. Baik, kita hitung ya. Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Baik. Kemudian berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Berarti 40 tambah 13. Ya, sudah 53 tahun. Kemudian setelah itu hijrah. Dan 2 tahun setelah hijrah barulah terjadi perang Badar. Jadi 53 tahun ditambah 2, 55 tahun. Perang Badar itu terjadi ketika Rasulullah SAW usianya sudah 55 tahun. Ini perang pertama. Setelah itu nanti ada perang Uhud, ada perang Badar, ada perang Khandaq, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ya, perang Khaybar, perang Hunain dan sebagainya. Ya. Dan itu 8 tahun setelah Rasulullah hijrah, Rasulullah masih ikut dalam pertempuran. Usianya sudah 60 tahun sekian. Kalau kita barangkali 60 itu sudah masanya pensiun. Kalau kerja saja sudah pada pensiun ya. Sudah barangkali bersantai-santai di rumah ya, menikmati masa pensiun ya. Sudah menikmati waktu-waktu bersama cucu ya, sambil ngopi-ngopi depan rumah ya, sudah tua. Kita menganggap diri kita sudah tua di masa-masa itu. Rasulullah SAW justru di masa-masa itu tengah berada dalam situasi memperjuangkan kedaulatan umat Islam dari rongrongan pihak-pihak yang ingin melemahkan umat Islam di Madinah, dari orang-orang Quraisy, dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Persia, dari orang-orang Romawi. Jalan Rasulullah SAW itu adalah jalan perjuangan, mungkin melelahkan, ya, mungkin menggoreskan luka, ya. Tetapi itu adalah konsekuensi dari perjuangan. Dan Rasulullah SAW mengambil
jalan itu, ya. Karena Rasulullah tahu di atas jalan itulah beliau akan mendapatkan kemuliaan. Dan seharusnya kita juga meyakini keyakinan yang sama, bahwa di jalan perjuangan itulah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan Rasul yang lainnya adalah jalan dakwah. Ya. Jalan dakwah karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Yusuf, ya, ayat yang ke-108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jadi ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah mengumumkan, menginformasikan, memberitahu kepada kita semua, hadhihi sabili, inilah jalanku. Nah, kalau tadi orang zalim itu menggunakan istilah jalan, kemudian Rasulullah SAW juga menggunakan istilah jalan, inilah jalanku. Nah, maka perlu kita perhatikan jalan ini. Apa jalannya? Ad'u ilallahi ala basiratin. Jalan Rasulullah SAW itu adalah aku menyeru manusia, ya, ke jalan Allah. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikuti menyeru manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, dengan ilmu, ya, dengan pengetahuan. Fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi jalan Rasulullah SAW itu adalah jalan dakwah. Maka ketika kita menempuhi jalan dakwah, maka kita sudah berada di track yang benar. Ya. Kita sudah berada di rute yang benar. Kita sudah berada di jalan yang sama yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menginformasikan hal ini kepada kita semua. Inilah jalanku, jalan dakwah. Aku bersama dengan orang-orang yang bersamaku. Maka jangan sekali-kali kita berniat, berpikir untuk keluar dari track ini, keluar dari rute ini. Jangan sekali-kali kita berpikir untuk pensiun dari dakwah. Ya. Karena kalau kita melakukannya, naudzubillah, ya, berarti kita sudah keluar dari jalan Rasulullah SAW. Kita tidak menempuhi lagi jalan Rasulullah SAW ini. Dan kelak barangkali, naudzubillah, akan ada penyesalan-penyesalan. Akan ada penyesalan-penyesalan sebagaimana yang sudah Allah sampaikan dalam surah Al-Furqan itu tadi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan mengingat kembali, ya, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kembali kita pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita kembali kepada perjuangan-perjuangannya, adalah supaya kita bisa istiqomah menempuhi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melenceng, ya, tidak berbelok dari jalan Rasulullah SAW. Kita istiqomah, kita komitmen dengan sunnah-sunnahnya, kita komitmen dengan apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW. Kita komitmen dengan perjuangan Rasulullah SAW. Kita komitmen dengan dakwah yang selama ini kita tempuhi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita hadirkan adalah bagaimana kita senantiasa menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seringkali langkah awalnya dimulai dari sini. Dimulai dari mencintai. Dengan mencintai, biasanya seseorang akan mampu melakukan apapun yang dituntut oleh orang yang dicintainya. Demikian pula ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita, ya, akan mampu untuk melaksanakan seluruh keteladanan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perasaan berat,
tetapi justru sebaliknya dengan perasaan yang senang, dengan perasaan yang bergairah begitu ya. Kan apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan kecintaan ini perlu dipupuk, perlu ditumbuhkan. Dia tidak bisa hadir begitu saja. Rupanya banyak di dunia ini yang masih awam terhadap Nabi dan Rasulnya, sehingga kecintaan itu tidak tumbuh. Bagaimana mungkin kecintaan itu akan tumbuh kalau mengenalnya saja tidak? Mengenalnya saja tidak. Ya, saya kira ada benarnya ungkapan dalam bahasa Indonesia itu ya. Tak kenal maka tak sayang. Iya, tak kenal maka tak sayang. Dan itu bisa kita buktikan juga dalam konteks ini. Kalau kita tidak mengenal Rasulullah SAW, maka tidak mungkin kita punya rasa cinta yang besar terhadap Rasulullah SAW. Mengenalnya saja tidak. Nah, maka perlu bagi kita untuk betul-betul mengenal Rasulullah SAW dengan membuka-buka kembali lembaran-lembaran sirah, dengan menghadiri kajian-kajiannya, ya, kajian tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencintai apapun di dunia ini melebihi cintaku kepada dirimu," kata Umar, "kecuali cintaku yang aku miliki untuk diriku sendiri." Nah, jadi Umar ini mengungkapkan perasaannya kepada Rasulullah SAW. Dan memang sebetulnya Rasulullah itu mencontohkan kepada kita ya. Jadi kalau kita mencintai saudara kita, ada baiknya kita mengungkapkannya. Mencintai saudara ya, bukan mencintai dalam makna yang lainnya. Mencintai saudara kita, kita dianjurkan untuk mengungkapkannya. Wahibuka fillah. Ya, kalau laki-laki kepada laki-laki, wahibuka fillah ya akhi. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Ya. Tapi kalau konteks hari ini ya, kita mungkin merasa aneh ya kalau begitu. Karena nggak biasa kita itu mengungkapkan demikian. Di masa Rasulullah SAW itu pernah ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, sebetulnya aku mencintai saudaraku yang itu." Kata Rasulullah, "Apakah engkau sudah menyampaikan kepada dirinya?" "Belum," kata dia. "Kalau begitu sampaikan." Nah, akhirnya disampaikan, "Ya akhi uhduka fillah." Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Nah, Umar bin Khattab juga demikian menyampaikan perasaannya kepada Rasulullah. Tidak ada sesuatu pun yang aku cintai di dunia ini melebihi cintaku kepada dirimu. Kata Umar begitu, kecuali cinta yang aku miliki untuk diriku sendiri. Tapi kemudian Rasulullah SAW merespon ucapan Umar bin Khattab ini. Padahal kan kalau kita bandingkan dengan barangkali kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, ini kecintaan Umar ini hebat sekali. Tidak ada apapun yang dicintai oleh Umar bin Khattab selain daripada Rasulullah SAW gitu, kecuali cintanya untuk dirinya sendiri. Itu kan sebetulnya levelnya juga sudah tinggi gitu ya. Tapi kata Rasulullah, "Wahai Umar, ya, tidaklah seseorang beriman kecuali ya ketika cintanya kepadaku melebihi cintanya kepada apapun di dunia ini, termasuk dirinya sendiri." Lalu kemudian Umar akhirnya meralat ya. "Kalau begitu," kata Umar, "aku mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku sendiri." Bahkan cinta kita kepada Rasulullah SAW itu harus melebihi cinta kita kepada diri sendiri. Ya, kecintaan kita kepada Rasulullah sekali lagi harus melebihi cinta kita kepada diri sendiri. Bagaimana implementasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada diri sendiri. Bagaimana implementasinya? Implementasinya adalah ketika ada sunnah Rasulullah SAW untuk melaksanakan qiyamul lail misalnya, ya, kita prioritaskan daripada kita melanjutkan tidur kita, menikmati tidur kita. Artinya kita lebih mencintai Rasulullah kan dengan melaksanakan qiyamul lail daripada kita mencintai diri kita sendiri dengan menikmati tidur kita. Itu implementasi dari aku mencintaimu wahai Rasulullah melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Ketika ada puasa sunnah Senin dan Kamis, ya,
Barangkali kita sedang senang makan gitu ya, sedang senang makan. Ya, kita lebih memilih untuk berpuasa daripada kita menikmati makanan-makanan yang kita sukai di hari Senin dan di hari Kamis. Itu artinya, wahai Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Jadi cinta kita yang lebih besar kepada Rasulullah SAW itu, melebihi cinta kita kepada diri kita itu, artinya adalah senantiasa memprioritaskan sunnah-sunnah Rasul daripada hawa nafsu kita, daripada kesenangan-kesenangan diri kita. Itulah makna aku mencintaimu wahai Rasulullah melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Dan memang kalau kita menilik para sahabat radhiyallahu anhum itu ya, dalam hal kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, rasanya kita sulit sekali untuk menjangkau level mereka. Ya, karena mereka tidak hanya menyampaikannya melalui kata-kata, tetapi mereka sudah membuktikannya bagaimana mereka tidak lagi peduli dengan jiwa mereka demi untuk melindungi Rasulullah SAW. Dalam perang Uhud misalnya, Abu Dujanah yang berlari dengan sangat kencang untuk melindungi Rasulullah SAW dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Di dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan, Abu Dujanah menjadikan punggungnya sebagai tameng bagi Rasulullah SAW. Beliau jadikan punggungnya sebagai tameng bagi Rasulullah SAW, sehingga banyak anak panah tertancap di punggungnya, berbagai senjata tertancap di punggungnya, demi untuk melindungi Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana seorang Khubayb bin Adi yang ketika akan disalib oleh Abu Sufyan, dia ditangkap kemudian disalib. Dan Abu Sufyan kemudian berkata kepada Khubayb bin Adi, wahai Khubayb, apakah kamu rela jika posisimu di sini digantikan oleh Muhammad, sedangkan kamu aku lepaskan kembali ke rumahmu, bertemu dengan keluargamu, bisa bercengkrama dengan anak dan istrimu? Apakah kamu rela? Ini pertanyaan disampaikan kepada orang yang sedang akan menghadapi eksekusi mati. Ya, lebih memilih mana? Kamu yang dibunuh atau Muhammad yang dibunuh? Kira-kira kan gitu. Dia mengatakan, Khubayb bin Adi mengatakan, demi Allah, bahkan andaikan Rasulullah tertusuk duri sekalipun, aku tidak akan pernah rela. Aku tidak akan pernah ridho. Rasulullah tertusuk duri saja, kata Khubayb bin Adi, aku tidak rela, aku tidak ridho. Akhirnya setelah itu Khubayb bin Adi dieksekusi oleh Abu Sufyan di tiang salib. Kemudian kabar tentang Khubayb bin Adi ini diinformasikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah memerintahkan Ali diantaranya untuk menurunkan Khubayb bin Adi dari tiang salib itu. Ada banyak kisah ya tentang bagaimana pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum untuk melindungi Rasulullah SAW, yang seringkali mereka mengabaikan jiwa mereka asalkan Rasulullah SAW selamat, asalkan Rasulullah baik-baik saja. Ya. Jadi sudah banyak kisahnya ya. Termasuk juga misalnya kisah yang lain itu adalah kisahnya Abbad bin Bishr ya. Abbad bin Bishr. Di satu ketika beliau ini ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk hirasah, berjaga malam setelah mereka pulang dari satu pertempuran ya, kemudian transit di satu tempat, bermalam di sana. Karena perjalanannya cukup jauh, pulang dari pertempuran belum sampai ke Madinah sudah kemalaman di jalan kan. Kemudian mereka transit di tempat itu. Nah, kemudian Rasulullah menugaskan beberapa sahabat untuk hirasah, berjaga malam. Dipasangkan dua orang ditempatkan di berbagai pos. Di antaranya yang dipasangkan itu adalah Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Maka kemudian mereka mulai melaksanakan tugasnya. Yang lainnya para sahabat beristirahat, termasuk juga Rasulullah SAW. Kemudian Abbad bin Bishr berdiskusi dengan Ammar bin Yasir. Ya. Kata Abbad, wahai saudaraku, ini tampaknya situasinya cukup aman.
Bagaimana kalau kita bergantian saja, kata Abbad bin Bishr. Bagaimana kalau kita bergantian saja? Sekarang kamu beristirahat dulu, saya yang berjaga. Nanti kalau saya sudah merasa ngantuk, saya yang beristirahat, kamu yang berjaga. Nah, gitu. Jadi mau gantian. Ammar bin Yasir menyepakati. Akhirnya Ammar bin Yasir tidur. Abbad bin Bishr yang berjaga. Nah, tapi lama-lama Abbad bin Bishr ini merasa situasinya tenang, aman gitu, tidak tampak ada ancaman-ancaman. Akhirnya dia berinisiatif untuk melakukan sholat qiyamul lail. Nah, sebetulnya ini adalah sebuah kesalahan ya. Karena tidak boleh ketika berjaga itu, hirosa itu, bahkan untuk sekedar melaksanakan qiyamul lail sebenarnya juga tidak boleh. Ya, betul-betul harus berjaga. Nah, tapi Abbad bin Bishr ini karena memang barangkali sudah kebiasaan, barangkali karena kecintaannya terhadap ibadah ini, dia melakukan qiyamul lail. Nah, saat itulah tiba-tiba anak panah melesat ya, mengenai tangannya. Sedang dalam keadaan sholat Abbad bin Bishr. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abbad bin Bishr pada waktu itu? Dia tidak bergeming, dia tidak melakukan apa-apa kecuali dia hanya menarik, ya, mencabut anak panah itu, kemudian dia lemparkan, darah mengucur, dia lanjutkan sholatnya, dia tidak batalkan sholatnya. Ya. Kemudian anak panah yang kedua mengenai tubuhnya yang lain. Dia tarik, dia cabut anak panah itu, dia buang. Darahnya semakin deras mengucur. Sampai 3 kali Abbad bin Bishr itu terkena 3 anak panah. Karena darah sudah banyak mengucur ya. Tubuhnya sudah semakin melemah dalam keadaan sholat itu. Kemudian beliau ruku bersujud, dan saat sujud itulah kemudian tangannya dijulurkan untuk membangunkan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir terbangun dan terkejut ketika melihat Abbad bin Bishr sudah bersimbah darah. Musuh yang memanah Abbad bin Bishr sudah lari karena ketakutan Ammar bin Yasir sudah bangun gitu. Nah, kemudian Ammar bin Yasir bertanya kepada Abbad bin Bishr, mengapa kamu tidak membangunkanku ketika kamu terkena anak panah yang pertama kali? Lalu kata Abbad bin Bishr, tadi ketika aku sedang sholat, aku membaca sebuah surat yang begitu indah, yang rasanya tidak ingin aku untuk memutus bacaanku itu, gitu. Dan demi Allah, andaikan bukan karena aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan andaikan aku tidak ingat di sana ada Rasulullah SAW, maka aku tidak rela untuk memutus bacaan. Jadi rupanya Abbad bin Bishr itu membangunkan Ammar bin Yasir bukan karena rasa sakitnya, rupanya bukan. Barangkali itu yang terbersit dalam benak kita ya. Mungkin Abbad bin Bishr itu sudah kepayahan gitu ya, sudah merasa sakit gitu. Rupanya bukan karena itu alasan Abbad bin Bishr membangunkan Ammar bin Yasir itu, tetapi mengkhawatirkan Rasulullah SAW dan keadaan kaum muslimin yang seharusnya memang dijaga ya keamanannya oleh Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Rupanya Abbad bin Bishr lebih mengkhawatirkan Rasulullah SAW daripada dirinya. Nah, ini kan kisah-kisah tentang bagaimana kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Demikian pula putra dari Umar bin Khattab. Ya, kita tahu tadi bagaimana kecintaan Umar bin Khattab. Ya. Rupanya putra dari Umar bin Khattab juga mewarisi kecintaannya terhadap Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu di dalam sejarah disebutkan orang yang perangainya dan tindak tanduknya mirip dengan Rasulullah SAW. Cara berjalannya, cara membalikan badannya ketika dipanggil, ya, cara senyumnya dan sebagainya, mirip dengan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena memang oleh Abdullah bin Umar itu ingin dimirip-miripkan semirip mungkin dengan Rasulullah SAW. Artinya dalam hal-hal yang bukan berkaitan dengan sunnah pun, apalagi yang sunnah ya, barangkali sudah beres semua kalau yang sunnah. Yang sunnah artinya seperti bagaimana jalannya Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah memberikan badan ketika dipanggil, itu kan bukan bagian daripada
sunnah, itu adalah sisi-sisi manusiawi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Tetapi dalam semua sisinya, Abdullah bin Umar ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang para sahabat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang sangat besar. Nikmatnya adalah bisa bersama dengan Rasulullah SAW secara langsung. Adapun kita, ya, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, kita tidak pernah bisa melihat wajahnya secara langsung, kita tidak pernah bercakap-cakap langsung dengan Rasulullah SAW. Ya, tentu sangat mungkin kadarnya berbeda. Kadar kecintaan kita kepada Rasulullah dengan kadar kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW mungkin berbeda. Mereka jauh lebih tinggi, mereka jauh lebih dalam kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Tetapi di dalam Al-Quran juga disebutkan setidaknya kita bisa menjadi walladzina taba'uhum bi ihsan. Dalam semua hal kebaikan itu, mudah-mudahan kita ini bisa menjadi pengikut para sahabat itu. Di dalam kebaikan kita menjadi pengikut. Dalam hal kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW kita menjadi pengikutnya. Meskipun barangkali level kita masih berada di levelnya para sahabat, tetapi jangan terlalu jauh lah level kita. Kalau misalnya nilai kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW itu nilainya 100 misalnya, ya, maka kita ya jangan jauh-jauh dari nilai 100 itu. Ya 90 lah, 80 lah. Jangan sampai kita nilainya cuma 20. Terlalu jauh ya levelnya dengan para sahabat itu. Harusnya kita walladzina taba'uhum bi ihsan. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Yang mengikuti mereka dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, kecintaan kita bisa kita tumbuhkan dengan memulai langkah yang pertama, yaitu dengan membaca sirahnya, menghadiri kajian-kajiannya, yang menghadiri pembacaan-pembacaan hadis Rasulullah SAW. Nah, saya bawakan beberapa buku nih ya, bisa sebagai referensi. Ini nanti saya acak saja nih, sesuai dengan apa yang bisa saya ambil pertama kali ini. Ini kan kader-kader PKS ya. Kader-kader PKS ya kira sudah seharusnya akrab dengan membaca ya. Sudah seharusnya akrab dengan buku-buku, insya Allah. Ya. Nah, ada banyak referensi. Maksud saya ingin menggambarkan bahwa ada banyak referensi yang sebetulnya bisa kita baca. Dan Rasulullah SAW itu agak sulit kemudian kita untuk bisa menamatkan seluruh aspek dalam hidupnya itu ya, menghatamkan seluruh aspek dalam kehidupannya itu, karena semua sisinya bisa ditulis, bisa dipelajari, bisa diambil hikmahnya gitu. Tapi setidaknya kita berupaya untuk bisa sampai pada level paling tinggi dalam pemahaman kita terhadap Rasulullah SAW ya. Meskipun tidak sempurna, meskipun barangkali tidak bisa menyeluruh seluruh aspek Rasulullah SAW itu bisa kita pahami dengan sempurna ya. Nah, misalnya saya membawakan buku John Adair ini, Kepemimpinan Muhammad. Buku Kepemimpinan Muhammad judulnya. John Adair ini adalah profesor pertama dalam bidang kepemimpinan. Profesor pertama di dunia dalam bidang kepemimpinan. Bapak Ibu bayangkan, profesor pertama di dunia dalam bidang kepemimpinan, siapa yang ditulis? Kepemimpinan Muhammad. Kepemimpinan Rasulullah SAW. Sedangkan kita, umat Islam saja barangkali banyak yang masih belum mengkaji, menggali tentang aspek kepemimpinan Rasulullah SAW itu. Yang spesifik tentang kepemimpinan, tentang leadership. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke toko-toko buku, tema-tema tentang kepemimpinan itu masih didominasi oleh penulis-penulis Barat. Yang paling populer misalnya John C. Maxwell ya, menulis menurut teori-teori mereka, teori-teori kepemimpinan menurut mereka gitu. Ya, seharusnya kita bisa juga menggali ya, berkaitan dengan inspirasi-inspirasi yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hal kepemimpinan itu. Apalagi situasi kita saat ini ya, saya kira kita berada dalam krisis kepemimpinan.
Jadi kalau acara 5 tahunan, baik itu pilkada ya atau pilpres, ya, kita seringkali kebingungan ya untuk memilih kandidat yang mana. Ya, kaidah yang selalu digunakan, yang sering digunakan adalah akhafu durarain, kan begitu. Kaidah yang digunakan untuk memilih pemimpin seringkali yang kita gunakan kaidahnya akhafu durarain, memilih yang madorotnya yang paling kecil. Kenapa? Karena kandidat-kandidat yang ditawarkan tidak ada yang ideal. Yang ini madorot, yang ini madorot, yang ini madorot, yang ini madorot. Pilihlah madorotnya yang paling kecil, yang mana gitu. Kan begitu. Mestinya dalam keadaan yang ideal, prinsip yang digunakan itu adalah aslah. Mana yang paling maslahat gitu. Kenapa? Karena kandidat-kandidatnya maslahat semua. Kandidat A maslahat, kandidat B maslahat, kandidat C maslahat. Pilihlah yang paling maslahat, pilihlah yang paling baik. Tapi kan kita belum berada pada situasi itu. Ya. Dan kita tidak perlu merutuki keadaan ini gitu. Yang perlu kita lakukan adalah kita semua menyiapkan pemimpin-pemimpin. Mana pemimpin yang kita tawarkan? Selama ini kan belum ada pemimpin yang kita tawarkan. Dan karakter kepemimpinan itu kan banyak ya. Jadi tidak cukup hanya pintar saja. Kalau orang-orang pintar mungkin di sekitar kita banyak. Tidak cukup hanya soleh saja. Orang-orang soleh banyak. Ya. Tetapi juga untuk konteks saat ini pemimpin itu juga perlu punya kapasitas yang lainnya. Ya. Misalnya memiliki kekayaan, memiliki popularitas dan sebagainya. Kita punya enggak pemimpin yang bisa ditawarkan kepada masyarakat, kepada bangsa kita gitu. Kalau tidak ya berarti memang kita belum memenuhi kualifikasi seorang pemimpin di masa ini gitu. Padahal banyak yang bisa kita gali ya, nilai-nilainya dari kepemimpinan Rasulullah SAW. Baik. Buku, kalau ini buku yang saya tulis sendiri, Mata Air Kepemimpinan Rasulullah. Nah ini sebetulnya buku karena keresahan tadi itu saya ya. Karena keresahan ini salah satu referensi yang saya gunakan, salah satu saja. Ini saya tuliskan Mata Air Kepemimpinan Rasulullah. Ya, jadi membahasnya khusus tentang aspek kepemimpinan. Ini Ad-Durar Ibnu Abdul Bar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin banyak mengetahui tentang data-data ya, data-data sejarah di masa Rasulullah SAW, ini bisa jadi referensi. Misalnya siapa saja yang terbunuh dalam perang Badar, itu nama-namanya ada di sini. Siapa yang terbunuh dalam perang Uhud, nama-namanya juga ada. Ini juga buku yang saya tulis sendiri, Revolusi Sosial Muhammad. Ini membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW membangun peradaban. Ya, di situ disebutkan 5 langkah Rasulullah dalam membangun peradaban. Ya, apa saja 5 langkah Rasulullah itu? Nah, di sini yang saya kaji, yang saya bahas ya. Kemudian buku Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, tulisan Syekh Muhammad Hudzaibek. Ya, ini biasanya dikaji di pesantren-pesantren. Bukunya tipis kan? Nah, bukunya tipis tapi isinya cukup padat. Hampir sama seperti Ad-Durar ini. Ya, jadi banyak data-data sejarah yang ditampilkan. Ini buku Muhammad Abu Bakar Sirajuddin ya, Martin Lings. Dia seorang mu'alaf. Muhammad ini buku serasa novel. Nah, jadi kalau Bapak Ibu senang membaca novel ya dan tidak terlalu jauh dari gaya bertutur seperti novel, nah ini bukunya enak sekali untuk dibaca. Nah, sirah serasa novel gitu. Oke, baik, ini bukunya Ramadan Al-Buti. Ya, Ramadan Al-Buti ini disebut juga sebagai fiqhus sirah ya, karena di dalamnya langsung diberikan paparan hikmah, paparan pelajaran dari peristiwa-peristiwa. Jadi peristiwanya diceritakan, kemudian berikutnya dijelaskan apa hikmahnya, apa sirah, apa hikmahnya, apa pelajarannya, apa ibrahnya. Nah gitu. Nah dituliskan di dalam buku fiqhus sirah Ramadan Al-Buti. Kemudian Syama'il Muhammad. Buku Syama'il Muhammad ini menjelaskan tentang aspek fisik Rasulullah SAW.
Jadi dijelaskan di situ bagaimana rambutnya Rasulullah, bagaimana bahunya Rasulullah, ya, bagaimana Rasulullah SAW bercelak, ya. Jadi dijelaskan karakter fisik Rasulullah SAW agar kita punya gambaran gitu. Tidak hanya perjuangannya saja, tetapi kita punya gambaran tentang karakter fisik Rasulullah SAW, bagaimana postur tubuhnya dan sebagainya. Baik, ditulis oleh Imam Tirmidzi. Kemudian ini tentang harta Nabi Muhammad SAW, bukunya cukup tebal. Nah ini saya kira agak menarik ya, karena tidak banyak buku yang menjelaskan tentang harta Rasulullah SAW, bahkan bisa dibahas setebal ini ya. Apakah Rasulullah memang betul-betul miskin atau memang Rasulullah kaya raya? Tapi kenapa Rasulullah SAW hidupnya sederhana? Nah di sini dijelaskan ya, harta Rasulullah, harta Nabi Muhammad SAW. Ini penulis Mesir Muhammad Hussein Haikal, ya, sejarah hidup Muhammad. Nah ini mirip dengan yang ditulis oleh Martin Link tadi ya. Jadi mirip dengan gaya bertutur novel begitu. Jadi enak untuk dibaca, mengalir. Ya, tapi kalau mencari data-data tidak ada di dalam buku ini. Baik, berikutnya. Nizar Abazah menulis tentang perang Muhammad. Ini khusus tentang Ghazawat, tentang perang-perang Rasulullah SAW. Jadi perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Hunain, ya, perang Khaybar dan sebagainya. Khusus tentang, jadi pendekatannya pendekatan aspek militer. Ya. Ketika Nabi di kota, ini adalah sejarah ekonomi, sosial dan politik. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah SAW di Madinah. Nah ini buku Babon ini ya, buku Babon ini buku sejarah sebagai sumber awal ya. Ibnu Hisham, tulisannya Ibnu Hisham. Paling klasik diantara yang lainnya karena beliau menyadur dari bukunya Ibnu Ishaq yang sudah punah ya. Bukunya Ibnu Ishaq itu sudah punah tetapi disadur lagi oleh Ibnu Hisham. Dan Ibnu Ishaq itu adalah sejarawan angkatan pertama dari kalangan umat Islam ya. Baik. Nah, ini buku-buku yang bisa dibaca ya. Ada banyak referensi, ini masih banyak di luar sana yang berbicara tentang Rasulullah SAW. Tapi setidaknya bagi kita sekali saja seumur hidup kita menghatamkan sirah Rasulullah SAW. Sekali saja seumur hidup. Sebagaimana kita pernah menghatamkan Al-Quranul Karim, ya, sering kita menghatamkan Al-Quranul Karim. Bahkan di setiap Ramadan kita bisa berkali-kali khatam. Tapi pernahkah kita sebagai umat Islam menghatamkan satu kali saja sirah Nabawiyah? Biografi, sejarah perjuangan Rasulullah SAW, Rasul kita, Nabi kita. Perlu kiranya, penting menurut saya, setiap umat Islam itu untuk setidaknya sekali menghatamkan sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi syiar bagi kita ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai penting lainnya kita mempelajari sirah Nabawiyah itu. Kita beritiba kepada Rasulullah SAW adalah supaya kita memiliki sikap yang benar di dalam kehidupan kita. Memiliki sikap yang benar di dalam kehidupan kita. Saya punya salah satu contoh ya. Beberapa waktu yang lalu sedang banyak dibicarakan tentang penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Ya, tentang penghinaan terhadap Rasulullah. Sudah agak lama ya. Saya mendengarkan khutbah Jumat pada waktu itu. Saya mendengarkan khutbah Jumat dan dalam khutbah itu disebutkan, ya sebetulnya mungkin niatnya sang khotib ini ingin membuat umat lebih tenang. Mungkin niatnya begitu. Tetapi ada satu angle yang menurut saya perlu ditempatkan lebih relevan, lebih sesuai menurut saya. Karena beliau mengatakan begini, kita tidak usah marah kalau Rasulullah SAW itu dihina. Karena Rasulullah saja tidak pernah marah ketika beliau dihina.
gitu. Nah, ini saya garis bawahi di sini. Rasulullah tidak pernah marah, tidak pernah menghukum orang-orang yang menghina dirinya. Tetapi kalau menghina agama, Rasulullah marah, Rasulullah akan menghukumnya. Nah, gitu. Tapi kalau berkaitan dengan dirinya, Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak menghukumnya. Oke. Ini tepat atau tidak? Nah, kalau kita membaca sejarah pada peristiwa Fathu Mekah. Kita tahu ya, secara umum setidaknya gambaran Fathu Mekah itu bagaimana. Memang secara umum Rasulullah SAW pada waktu itu di Fathu Mekah itu mengampuni, membebaskan orang-orang Mekah pada waktu itu, meskipun mereka sudah memusuhi Rasulullah, mengusir, bahkan memerangi Rasulullah SAW di Madinah pada waktu itu. Tetapi ketika Fathu Mekah, Rasulullah menaklukkan kota Mekah, Rasulullah mengampuni mereka semua. Tetapi ada pengecualian. Dalam sejarah itu fakta keras ya, fakta keras itu fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Bahwa Rasulullah SAW menjatuhi hukuman mati. Bahkan 17 orang. Ya, dari 17 orang itu kemudian beberapa orang diantaranya ada yang meminta maaf, kemudian ada yang masuk Islam bahkan, ada yang masuk Islam, tapi ada 5 orang yang hukuman matinya tetap dilanjutkan. Jadi ada yang kemudian dihukum mati itu pada saat Fathu Mekah itu. Ya 5 orang yang hukuman matinya dilanjutkan. Ya di antara orang-orang yang diputuskan untuk mendapatkan eksekusi hukuman mati itu misalnya ada Abdullah bin Sa'ad, kemudian ada Fartana, ada Quraibah, ada Huwairith, ada Saroh, itu ya. Bisa dibaca tuh di dalam sejarah. Siapa mereka? Siapa mereka yang dijatuhi hukuman mati ini? Sebagian besar mereka itu bukanlah para pembesar kaumnya, bukan. Siapa mereka? Kebanyakan mereka itu adalah para penyair. Kita perhatikan, kebanyakan mereka itu adalah penyair. Apa kesalahan mereka? Mereka seringkali ketika dulu Rasulullah SAW berada di Mekah, mereka membuat syair-syair yang menghina Rasulullah SAW. Kita perhatikan, syair-syair yang menghina Rasulullah SAW. Yang dihina siapa di situ? Rasulullah. Yang dihina bukan agamanya Allah di situ. Yang dihina adalah Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang dihukum mati siapa? Penyair. Yang selalu melakukan propaganda, ya fitnah, tuduhan-tuduhan, penyebar berita bohong dan sebagainya. Itu justru yang dihukum mati. Gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu selalu melakukan tindakan yang relevan, tindakan yang tepat, tindakan yang sesuai. Kenapa Rasulullah SAW tidak melakukan perlawanan ketika di Mekah? Ya memang karena kondisinya belum memungkinkan untuk melakukan perlawanan. Tetapi ketika yang dituntut adalah tindakan tegas, memberikan pelajaran, maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika kesempatannya ada. Gitu. Ya, ketika kesempatannya ada. Nah, jadi kalau kita tidak mengetahui detail-detail sejarah Rasulullah SAW, kita bisa jadi bersikap atau bertindak, mengambil pilihan-pilihan yang kurang tepat jadinya. Seakan-akan humanis, seakan-akan kita ini pemaaf, tidak usah merasa tersinggung kalau Rasulullah itu dihina. Kan Rasulullah juga tidak demikian. Gitu. Rasulullah memaafkan, memaafkan. Pada masanya Rasulullah memaafkan dan pada situasi seperti apa, pada kondisi seperti apa, tetapi di saat yang lain Rasulullah juga akan bertindak tegas. Jadi selalu tepat, selalu sesuai tindakan-tindakan Rasulullah SAW. Makanya harus berhati-hati kita juga membaca sirah, apalagi kalau tidak lengkap yang membaca sirah nabawiyah itu bisa salah kita dalam bersikap. Ya, padahal Rasulullah mencontohkan kepada kita harus bersikap yang relevan, harus bersikap yang sesuai. Ya, termasuk juga misalnya contoh ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Uhud. Ya. Kita tahu ya bagaimana gambaran secara umum ya peristiwa perang Uhud itu bagaimana. Ya kan pada awalnya pasukan kaum muslimin menang ya, tapi kemudian karena kelalaian para pasukan panah di atas bukit itu, ya, akhirnya di babak akhir pertempuran kaum muslimin kalah. Kalau kita mau mencari pihak mana yang bersalah dalam perang Uhud itu, ya kita langsung bisa mengarahkan telunjuk kita kepada pasukan pemanah. Siapa yang bersalah? Pasukan pemanah, dan itu sudah menjadi fakta keras, fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Memang mereka yang bersalah.
Tidak bisa lagi kemudian oh itu mungkin mereka sedang khilaf. Nggak bisa, memang mereka bersalah. Karena instruksi Rasulullah kepada mereka itu sudah sangat jelas. Kalian lindungi kami dari belakang. Tetap berada pada posisi kalian. Jangan turun dari bukit ini, apapun yang terjadi. Bahkan ketika kalian melihat kami ini sudah berguguran di bawah. Sebelum ada instruksi dariku, kata Rasulullah, tidak boleh kalian meninggalkan bukit ini. Instruksinya jelas. Tidak ambigu, tidak samar-samar. Jelas sekali. Tetapi ketika situasinya para pasukan pemanah itu melihat kaum muslimin sudah berada di atas angin, dianggap sudah menang, dianggap pertempuran sudah selesai, dan kemudian teman-temannya mereka di bawah bukit itu sudah mengumpulkan ghanimah, mereka seakan-akan lupa dengan instruksi Rasulullah SAW itu. Mereka turun dari bukit, ya, meskipun pada waktu itu Abdullah bin Jubair sebagai komandan pasukan pemanah itu yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sudah berteriak-teriak, jangan turun, tetap berada di posisi kalian. Tidak didengarkan oleh mereka, mereka tetap turun gitu. Padahal belum ada instruksi untuk turun. Kata Rasulullah, sebelum ada instruksi dariku tidak boleh meninggalkan bukit ini, kata Rasulullah. Kan begitu instruksi. Nah, itulah kesempatan yang dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk memukul kaum muslimin dari belakang, kocar-kacir semuanya. Bahkan Rasulullah SAW ditinggalkan oleh para sahabat. Ya. Rasulullah berdiri sendirian sampai kemudian beliau terjatuh ke dalam lubang, terluka-luka dan sebagainya itu ya. Pada intinya di babak akhir pertempuran itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Tetapi poinnya adalah kita perhatikan setelah perang Uhud selesai, apakah Rasulullah SAW menunjukkan kemarahannya kepada para sahabat? Adakah riwayat, adakah penjelasan dalam sejarah, dalam sirah yang menjelaskan tentang kemarahan Rasulullah pasca perang Uhud itu kepada para sahabat? Padahal kesalahan para sahabat di situ ada beberapa kali sebetulnya. Selain dari para pemanah ya, pasukan pemanah melakukan kesalahan, kemudian juga di tengah jalan sebelum mereka berperang itu orang-orang munafik kan desersi ya, lari dari pertempuran. 300 pasukan kembali ke Madinah. Kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah para sahabat ketika bermusyawarah itu memaksakan kehendak mereka. Ketika bermusyawarah menentukan strategi perang, mereka memaksakan kehendak mereka dan berlawanan dengan pendapat Rasulullah. Nah, sebetulnya ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu. Tapi apakah Rasulullah marah? Kan tidak. Justru ayatnya yang turun pada saat itu adalah fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Disebabkan karena rahmat Allah lah engkau berlemah lembut terhadap mereka wahai Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Andaikan engkau bersikap keras dan berhati kasar, lam faddu min hawli, pasti mereka akan lari darimu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun untuk mereka kepada Allah. Wasyawirhum fil amri, ajak kembali mereka untuk bermusyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, jika engkau sudah bertekad maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Coba perhatikan ayat ini. Ini ayat turun sesaat setelah terjadinya perang Uhud. Memang kelemah lembutan Rasulullah SAW itu adalah rahmat. Jadi pemberian memang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Kelemah lembutan Rasulullah SAW itu. Tapi kita bisa belajar dari hal ini. Saya membaca sebuah buku yang menjelaskan tentang kata lintalahum di situ. Linta. Linta itu kan dari kata layin ya. Lana yalinu. Lana yalinu itu artinya berlemah lembut. Layin, madlen kalau dalam kajian tajwid ya, madlen itu lembut artinya lembut. Engkau berlemah lembut. Nah, kata lana yalinu itu adalah antonim, lawan kata dari kata khusuna. Khusuna itu keras, kasar. Khusuna itu keras, kasar. Ya. Dan keras kasarnya itu tampak dalam semua ekspresinya, baik itu perkataan, ekspresi wajahnya, ya,
kemudian barangkali ada sikap-sikap tertentu, bahkan ada ada kekerasan fisiknya misalnya dan sebagainya, atau bahkan dalam diamnya, dalam diam seseorang itu bisa juga menampakkan rasa marah, itu bisa juga, betul ya. Kadang kita kalau marah juga bisa saja diam ya, kemarahan kita ekspresikan dengan diam. Bapak-bapak misalnya kalau sedang marahan sama ibunya, bapak-bapak diam aja, ditanya diam. Itu juga ekspresi kemarahan. Diam itu bisa berupa ekspresi kemarahan. Tapi Rasulullah dalam semua hal itunya, karena lana yalinu itu antonim lawan kata dari khusunah itu ya, artinya dalam semua ekspresi kelemah lembutan Rasulullah SAW itu tampak. Tidak ada kemarahan sama sekali, bahkan Rasulullah tidak diam. Ekspresi wajah Rasulullah itu juga tidak menyeratkan kemarahan. Itu kan luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Yang mungkin kita menganggap ya wajar saja kalau Rasulullah marah saat itu. Beliau dikhianati oleh orang-orang munafik, 300 orang pulang di perjalanan. Beliau juga tidak ditaati oleh pasukan pemanah. Ya. Tidak ditaati instruksinya oleh pasukan pemanah. Apa akibatnya? Akibatnya 70 orang sahabat meninggal di perang Uhud itu. Akibatnya pula keluarga Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau, terbunuh. Bahkan, mohon maaf, ya tubuhnya dicabik-cabik gitu ya oleh Hindun kan, dibelah dadanya, dikeluarkan isinya, dikunyah-kunyah hatinya Hamzah itu, dan berserakan di situ di samping tubuhnya Hamzah itu berserakan, karena Hindun itu kan niatnya ingin menelan hatinya Hamzah, itu ingin dimakan kemudian ditelan. Oleh Allah tidak diizinkan. Dia tidak bisa menelan hatinya Hamzah. Jadi dikunyah-kunyah, digigit, dikunyah-kunyah gitu, kemudian dia muntah. Jadi berserakan di situ. Rasulullah itu melihat bagaimana tubuh pamannya itu sudah diperlakukan demikian, bahkan sampai marah saat itu sebetulnya Rasulullah. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akibat kesalahan para sahabat ini dampaknya fatal ya. Dampaknya fatal. Dan mungkin wajar kalau seseorang itu marah dalam situasi seperti itu. Tapi Rasulullah sekali lagi tidak marah. Ya, tidak marah. Itu lain tadi berasal dari kata lana yalinu. Kemudian dalam bahasa Arab itu satu kata kan bisa punya akar kata yang sama. Jadi lain itu juga sama dengan kata layan. Ya, layan. Layan itu artinya layan itu artinya menyebut-nyebut kebaikan. Layan itu artinya menyebut-nyebut kebaikan, memuji-muji, nah gitu. Jadi Rasulullah SAW tidak ada sedikit pun kata cercaan, kata hinaan kepada para sahabat yang melakukan kesalahan, itu tidak ada, tidak terucap. Bahkan justru memuji-muji, mengangkat-ngangkat lagi mental mereka gitu. Disebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat itu. Kemudian yang terakhir, kata lana yalin itu satu akar kata dengan kata talayyana. Talayyana itu artinya mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik. Mendengarkan penjelasan, mendengarkan tabayun. Jadi kan kalau kita biasanya kalau marah itu ya, kalau kita marah biasanya, apapun penjelasan yang disampaikan oleh orang lain itu masa bodoh gitu. Udah, saya nggak dengar, pokoknya kamu salah, pokoknya kamu salah. Saya nggak dengar, pokoknya kamu salah. Biasanya begitu kan orang marah itu kalau sudah dikuasai oleh kemarahannya. Tapi orang yang hatinya lemah lembut, ketika ada orang yang salah, dia datang untuk menjelaskan kepada kita, kita dengarkan. Oh begitu, ya. Nah kira-kira gitu suasananya. Mungkin para sahabat itu mereka tanpa dihakimi oleh Rasulullah, tanpa dimarahi oleh Rasulullah, tanpa dicaci maki oleh Rasulullah, sudah jatuh mental mereka itu. Siapa? Pasukan pemanah itu sudah jatuh mental mereka. Karena mereka sadar akibat kesalahan mereka, teman-temannya meninggal 70 orang. Paman Rasulullah SAW meninggal karena kesalahan mereka. Kita bisa bayangkan betapa jatuhnya mental mereka itu. Dan kita bisa bayangkan pula kalau kemudian setelah itu mereka kemudian dihukum oleh Rasulullah, tambah jatuh mental mereka. Rasulullah tidak menginginkan begitu. Tapi justru Rasulullah mengangkat lagi mental mereka. Ayo mungkin kalian bersalah, tetapi Allah Maha Pemaaf. Wastaghfir lahum. Ya, wastaghfir lahum. Mintakan ampun untuk mereka kepada Allah. Kan begitu perintahnya dari Allah.
Wa'fu anhum, maafkan mereka, mintakan ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan mereka. Wasyawirhum fil amri, dan ajak mereka kembali untuk bermusyawarah, jangan didiamkan, jangan dikucilkan, jangan diacuhkan gitu. Jangan tidak diacuhkan. Ajak lagi. Dengarkan lagi pendapat mereka. Dengarkan lagi penjelasan mereka. Dengarkan usulan-usulan mereka, jangan dikucilkan meskipun mereka pernah bersalah. Kan kira-kira gitu. Itu untuk sebuah kesalahan yang fatal. Ya, bagi kita kan itu kesalahan yang fatal. Kalau di dunia militer sekarang barangkali pasukan yang desersi, pasukan yang melakukan ketidakdisiplinan, itu akan dihukum besar, akan dihukum berat ya. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah SAW. Nah, ini kan sikap-sikap yang bisa kita teladani, contoh-contoh yang bisa kita teladani, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita bahwa salah satu cara membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar kita mendapatkan cinta Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ya. Jadi yang bisa menyambungkan cinta kita dengan Allah itu, kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Jembatannya adalah fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Kalau tidak ada jembatannya ini, selamanya kita tidak akan terhubung dalam hubungan cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Baik, jadi salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan ittiba'ur rasul. Mengikuti Rasulullah SAW, apapun yang telah diteladankan, dicontohkan, apapun yang telah diajarkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka itulah yang perlu kita ikuti. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW, itulah yang kita hindari. Kemanapun Rasulullah SAW melangkah, kita ikuti. Rute mana yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, rute itu pula lah yang juga harus kita tempuh. Dengan demikian, insya Allah jalan kita akan selamat di dunia dan kelak insya Allah di akhirat. Dan kalau kita istiqomah menapaki jalan Rasulullah SAW, insya Allah kita kelak ya di akhirat akan berkumpul dalam barisan Rasulullah SAW. Bersama kita, di samping kita ada Rasulullah SAW. Beliaulah yang akan menuntun kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu untuk Ustadz Deden Hadiansyah yang telah memberikan tausiah mengenai bagaimana kepemimpinan Rasulullah. Mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita semua untuk selalu mencintai Rasulullah dan dapat kita ambil ilmu dan bermanfaat dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Deden tadi. Jazakallahu Ustadz yang disampaikan. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada forum kali ini untuk yang ingin bertanya pada Ustadz, kami persilakan, monggo. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pertanyaan atas materi yang disampaikan oleh Ustadz Deden, dipersilakan, monggo. Ya, dari Pak Hansen ya. Ustadz, dari Pak Hansen bertanya, bagaimana saat kita ingin mencontoh Rasulullah, tapi di sisi lain kok merasa bahwa Rasulullah itu sempurna? Bagaimana ini, Ustadz? Pertanyaan, Ustadz, monggo. Ya, sejak awal ya perlu kita pahami bahwa kita tidak mungkin bisa menyamai level Rasulullah SAW. Sejak awal ya. Jadi kalau kita sudah
memahami hal demikian, maka kita tidak akan terbebani untuk bisa sesempurna Rasulullah SAW. Ya. Yang menjadi kewajiban kita adalah itibaknya, usaha untuk mengikuti Rasulullah SAW. Meskipun pada kenyataannya nanti ada hal-hal yang pasti kurang dari upaya kita itu. Pasti ada kurangnya. Tetapi Allah mengetahui, ya. Allah mengetahui bagaimana kadar kita yang sesungguhnya. Dan Allah tidak akan menghukumi kita dengan hasil yang kita lakukan itu, tetapi dengan upaya yang sudah kita lakukan. Pasti ada ketidaksempurnaan. Nah, tapi sebagaimana yang tadi saya sampaikan ayatnya ya, walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya, mudah-mudahan kita ini levelnya tidak terlalu jauh dari level Rasulullah SAW dan level para sahabat gitu. Untuk bisa menyamai mereka itu memang mustahil ya. Sangat sulit untuk menyamai mereka levelnya itu. Tetapi setidaknya walladzina taba'uhum bi ihsan. Setidaknya kita mengikuti mereka itu 1 level, 2 level di bawahnya lah, kira-kira gitu. Jadi jangan terlalu jauh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, sehingga kita tidak mengejar dalam tanda kutip kesempurnaannya di dalam kita mengikuti seluruh apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena dalam beberapa halnya memang ada yang tidak bisa terjangkau oleh kita. Ada hal-hal yang khusus, perkara-perkara yang khusus. Seperti tadi juga misalnya, makanya Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan di situ, fabima rahmatin minallah. Karena rahmat Allah lah engkau bisa bersikap lemah lembut. Jadi karena ada kiriman rahmat dari Allah itu, Rasulullah bisa bersikap demikian itu saat menghadapi kesalahan para sahabat di perang Uhud gitu. Memang karena ada hal yang spesial pada diri Rasulullah SAW, sehingga kita tidak mungkin bisa. Nah, sehingga yang perlu kita tumbuhkan adalah pertama kesadaran bahwa kita selamanya tidak akan mampu menyamai level Rasulullah SAW. Ini perlu kita camkan juga pada diri kita supaya kita tidak terbebani. Yang kedua adalah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah terletak pada upaya kita, ikhtiar kita, ya. Upaya kita dan ikhtiar kita untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mungkin jatuh bangun Bapak Ibu sekalian, jatuh bangun kita. Mau qiyamul lail, semangat pekan ini, sepekan penuh, besoknya mungkin agak memble kita, hanya bisa 3 kali dalam sepekan, terus begitu ya. Mau tilawah, itu perjuangannya kan jatuh bangunnya itu Allah akan melihat gitu. Kita karena pada saat itu kita sedang berperang sebetulnya dengan setan itu ya. Sedang berperang dengan setan. Bagaimana kita jatuh kemudian kita bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi gitu. Allah akan lebih suka yang demikian ketika kita istiqomah terus daripada kita menyerah. Kita kayaknya tidak mungkin untuk bisa melakukan sunnah-sunnah ini, sudah saya menyerah saja. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berjuang dengan semua kekurangan-kekurangan kita berjuang. Nah, dan penting bagi kita untuk menemukan maziyah di dalam diri kita. Maziyah itu adalah satu keistimewaan, satu kekhasan, kekhususan yang Allah titipkan pada diri kita yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kalian menghina siapapun karena setiap orang memiliki maziyah. Nah, maziyah inilah nanti yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita itu yang akan dipertanggungjawabkan dan Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban pada kita untuk sesuatu yang memang itu bukan keahlian kita, bukan kepakaran kita, bukan kemampuan kita di situ gitu. Ya. Jadi Allah nanti akan banyak menghisab kita pada sesuatu yang Allah berikan pada kita berupa keistimewaan itu. Ada yang istimewanya misalnya dalam bidang pendidikan, ada yang istimewanya dalam bidang dakwah, ada yang istimewanya dalam bidang ekonomi gitu, ada yang istimewanya kan begitu ya. Mengikuti Rasulullah ada yang mengikuti Rasulnya di bidang ekonominya, mengikuti Rasulnya di bidang pengajarannya, mengikuti Rasulnya dalam bidang politiknya begitu. Kan begitu. Mengikuti Rasul itu bisa dalam semua aspek. Nah, nanti yang penting adalah bagaimana keahlian kita di situ ya. Kemudian kita mengikuti apa-apa yang sudah dicontohkan
oleh Rasulullah dalam bidang itu. Itu menjadi lebih penting saya kira. Baik. Kemudian Ustaz, ini ada satu yang bertanya. Ustaz, maaf, apa ada Suaranya hilang Mas Devi. Mas oh, Devi. sorry hilang. Mas pertanyaan diulang Mas Devi. Pertanyaan bisa diulang Mas Dedi. Mas Didi, coba dibantu langsung dibacakan di chattingnya Pak Girat. Tes. Masuk Mas Dedi, masuk. Ya. Ustaz, ini ada yang bertanya, adakah referensi yang detail tentang bagaimana Rasul mendidik putra-putrinya? Baik, kalau yang khusus tentang putra-putrinya, memang saya belum mendapatkan referensinya ya. Tetapi kalau bagaimana Rasulullah SAW dalam mendidik anak, artinya dalam mendidik anak itu ada momen Rasulullah SAW mendidik para sahabat sigor, ya, para sahabat junior itu. Nah itu malah banyak banyak disampaikan. Ada di buku Prophetic Parenting, ada di buku Tarbiyatul Aulad gitu ya. Nah, sebagiannya memang ada, bagaimana Rasulullah mendidik putra-putrinya, tapi tidak spesifik tentang itu. Tapi bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak, nah gitu, mendidik anak-anak. Artinya mendidik anak-anak itu tidak hanya kepada putra-putri beliau saja, tetapi juga kepada putra-putranya para sahabat juga misalnya. Tapi yang spesifik saya belum menemukan referensinya yang khusus gitu. Baik, sudah terjawab ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya, yang terakhir insya Allah. Izin bertanya Ustaz, mencintai Rasulullah SAW dengan menjalankan sunnahnya, diantara menjalani kehidupan keluarga yang secara ekonomi sangat sempit dan seringkali tidak ada makanan di rumah beliau. Bagaimana kita mensikapi sunnah dalam berkeluarga seperti ini dan tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik. Jadi level orang itu berbeda-beda, termasuk level kemampuan dan keimanan. Kalau kita mentah-mentah memahami, misalnya ada peristiwa, tidak hanya Rasul misalnya. Ketika Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya pada saat menjelang perang Tabuk. Sering dengar ya Bapak Ibu ya. Di situ Umar bin Khattab menyerahkan setengah dari hartanya. Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Bahkan ketika Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu?" Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Lalu kemudian, wah saya ingin mengikuti seperti Abu Bakar, nah gitu ya. Mengikuti seperti Abu Bakar menyerahkan seluruh harta kita. Gitu. Nah, pemahaman kita harus utuh juga dalam hal ini. Pertama, dari sisi mental, keimanan Abu Bakar itu, beliau itu sudah levelnya sudah sangat tinggi ya, keimanannya itu. Dan juga beliau bisa mengkondisikan keluarganya. Kan putra-putrinya Abu Bakar itu mirip dengan putra-putrinya Rasulullah lah gitu. Artinya mereka beriman semua. Ya, artinya mereka beriman semua. Mereka terdidik dengan pendidikan yang baik. Ya. Jadi semuanya terkondisikan. Abu Bakar level imannya juga tinggi, keluarganya terkondisikan. Yang kedua, Abu Bakar itu adalah pedagang ulung beliau.
Jadi kalau misalnya hartanya diserahkan hari ini gitu seluruhnya, ya besok beliau bisa berdagang lagi dan perdagangannya bisa mendatangkan untung. Nah kita dagang nggak bisa, cari uang susah gitu, cari pekerjaan susah. Keluarga belum terkondisikan dengan baik. Level keimanan kita masih antara yakin dengan tidak yakin gitu kepada Allah, antara Allah itu bisa memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu kan kadang-kadang bagaimana cara menebalkan iman kita di sisi itu. Nah gitu, kita kan harus berjuang tuh untuk bisa memiliki keyakinan keimanan yang betul-betul utuh gitu. Nah sehingga maksud saya kita perlu mengukur level kita. Kita perlu mengukur level kita. Prinsip-prinsip yang digunakannya harus sama dengan prinsip-prinsip Rasulullah. Yang ingin diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hal kesederhanaan di dalam keluarga itu adalah tentang bagaimana kita senantiasa berbagi dengan orang lain dan kita tidak tertipu dengan apa yang kita miliki, tidak tertipu dengan dunia. Itu prinsipnya. Tetapi pada kadarnya, nah kita harus mengukur kadar kita. Harus mengukur kadar kita. Memang Rasulullah dan keluarganya dikondisikan oleh Rasulullah untuk hidup dalam keadaan sederhana. Memang demikian. Ya. Tetapi apakah para sahabat juga demikian semua seperti Rasulullah gitu? Tidak juga. Abdurrahman bin Auf itu sampai akhir hayatnya ya beliau masih kaya raya. Ya. Banyak di antara para sahabat itu yang dalam saat mereka meninggal itu masih banyak hartanya. Ya, masih banyak hartanya. Bahkan ada seorang sahabat itu yang memang ketika saat akan meninggal itu hartanya masih banyak, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, apakah boleh saya menyedekahkannya kepada orang lain sebelum saya meninggal?" Itu 2/3-nya. Tidak boleh kata Rasulullah. Kalau setengahnya tidak boleh kata Rasulullah. Kalau sepertiganya, nah itu baru boleh kata Rasulullah. Sepertiganya, nah, selebihnya adalah untuk diwariskan. Dan Rasulullah mengatakan lebih baik bagi seseorang untuk meninggalkan anak cucu keturunannya bisa hidup dalam keadaan tidak meminta-minta kepada orang lain, kan gitu. Nah, jadi kita harus proporsional juga ya memahami kehidupan Rasulullah SAW itu, tapi pada intinya bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang kesederhanaan, ya, kesederhanaan. Rasulullah bisa harmonis dengan keluarganya, ya, bahkan sempat istri-istri Rasulullah SAW itu kan ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena minta tambahan belanja kan, minta tambahan belanja. Apakah Rasulullah tidak punya? Nah di sini di tadi yang saya sebutkan tuh harta Nabi di situ ya. Nah, Rasulullah apakah tidak punya? Rasul itu bisa jadi sangat kaya raya kalau beliau mau, karena 1/5 dari ghanimah itu adalah milik Rasulullah, untuk Rasulullah 1/5-nya. Tapi tidak pernah beliau menggunakan 1/5 itu kecuali beliau bagikan untuk terutama ahlu sufah ya, terutama ahlu sufah, orang-orang yang berada di serambi masjid, yang tinggalnya di serambi masjid, orang-orang miskin. Nah begitu. Tapi yang menarik adalah beliau juga ini ya, tidak mengajarkan kepada anak-anaknya untuk memanfaatkan apakah itu posisi Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin Madinah atau sebagai seorang nabi. Kita tahu Fatimah binti Muhammad, ya putri Rasulullah SAW itu hidupnya sangat sederhana dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan saking sederhananya, Fatimah ini harus ikut bekerja karena penghasilan dari Ali bin Abi Thalib tidak cukup. Secara rasional tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Maka Fatimah bekerja, putri Rasulullah bekerja, bahkan pernah bekerja memintal benang kepada seorang Yahudi. Bekerja kepada seorang Yahudi. Sampai tangan-tangannya Fatimah itu kasar ini. Telapak tangannya Fatimah ini kasar-kasar. Ya. Nah, di dunia ini hanya ada 2 tangan yang pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Pertama adalah tangannya Fatimah, yang kedua adalah tangannya seorang pemukul batu. Ya. Dan sebab kenapa Rasulullah mencium tangan mereka berdua ini adalah karena kerja keras mereka untuk keluarga. Ini bagi bapak-bapak, ini busyra ya, kabar gembira ya. Jadi Allah itu tidak menilai apa yang dibawa oleh bapak-bapak sekalian ke rumah, ya, berapa banyaknya gitu. Tetapi apa yang sudah diusahakan itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah pulang dari sebuah pertempuran bertemu dengan salah seorang sahabat di tengah jalan. Kemudian Rasulullah bersalaman dengan sahabat itu. Rasulullah merasa telapak tangan sahabat itu sangat kasar. Ketika bersalaman itu sangat kasar. Kemudian Rasul bertanya,
telapak tanganmu sangat kasar. Apa yang menyebabkannya? Kata orang ini, wahai Rasulullah, saya ini bekerja memecah batu. Saya ini bekerja memecah batu. Nah, kemudian batu-batu itu aku bawa ke pasar. Aku jual di pasar. Kemudian hasilnya aku gunakan untuk menghidupi keluargaku. Ketika Rasulullah mendengar itu, langsung saja Rasulullah memegang tangan orang tersebut, sahabat tersebut, kemudian dicium oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Karena kerja kerasnya untuk keluarga. Sebagaimana Fatimah bekerja keras untuk keluarganya. Ya. Jadi memang tidak perlu juga sampai kapalan aslinya ya. Tidak perlu sampai kasar-kasar ya. Karena pekerjaan kita berbeda-beda. Ada yang pekerjaannya hanya di depan laptop gitu ya. Nah, tangannya halus-halus tuh yang kerjanya di depan laptop ya. Tapi maksudnya adalah bagaimana dia bekerja keras untuk keluarganya, menghidupi keluarganya. Ya. Tidak peduli berapa hasilnya, berapa banyaknya yang dibawa ke rumah. Ya. Allah tidak menilai itunya, tetapi Allah menilai bagaimana dia bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Baik, terima kasih. Ya, saya rasa cukup ya untuk tanya jawab, atau ada satu lagi mungkin Ustadz bisa dijawab dengan singkat. Rasulullah SAW sangat memuliakan tetangga. Ketika kita diberi ujian berupa tetangga yang sering menyakiti hati kita, apakah berdosa jika kita menjaga jarak atau berbuat baik sekedarnya saja, berkomunikasi seperlunya? Karena kita mau akrab, juga dianya menutup hati. Gitu gimana Ustaz? Monggo dijawab lebih singkat, Maman. Baik. Kita diajarkan untuk membalas keburukan orang lain itu dengan kebaikan. Ya, kita perlu menempa diri kita untuk memiliki kesabaran yang cukup. Dulu ada orang yang pernah melakukan kesalahan ya, seorang sahabi ya, seorang sahabat Rasulullah SAW melakukan kesalahan, yaitu dengan memfitnah Aisyah, ya, memfitnah Aisyah bahwa Aisyah ini sudah berbuat serong dengan Sofwan bin Mu'attal. Ya. Padahal orang yang memfitnah Aisyah ini, Aisyah kan putrinya Abu Bakar. Ya. Aisyah itu putrinya Abu Bakar. Yang memfitnah orang ini, yang memfitnah Aisyah adalah orang yang kebutuhannya ditanggung oleh Abu Bakar. Masih saudaranya Abu Bakar, masih kerabatnya Abu Bakar, dan kebutuhan-kebutuhan hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar. Jadi dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar, tapi dia memfitnah putrinya Abu Bakar. Gitu. Nah, kemudian Abu Bakar pernah dia bersumpah, setelah ini, karena dia telah memfitnah putriku, aku akan memutus seluruh bantuanku terhadap orang itu. Ya. Tapi setelah itu kemudian turunlah ayat yang menegur sikap Abu Bakar. Tidak boleh demikian. Meskipun dia sudah melakukan kesalahan, menyakiti hatimu, menyakiti putrimu dan menyakiti hatimu, gitu ya. Kamu tidak boleh memperlakukan demikian. Tetaplah berbuat baik kepadanya. Jadi ya mungkin dalam hidup kita bertetangga itu ya ada hal yang nggak ideal ya. Memang makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan salah satu kenikmatan seseorang di dunia itu, adalah al-jar as-salih, tetangga yang baik. Ya, tetangga yang baik itu nikmat. Kata Rasulullah itu tetangga yang baik itu adalah nikmat. Nah, maka kalau barangkali kita ada yang diuji dengan tetangga yang kurang baik, maka itu adalah ujian bagi kita. Nah, mudah-mudahan dengan kesabaran kita lambat laun Allah bukakan hatinya supaya mereka ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, syukran. Jazakallah untuk Ustadz yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami. Mudah-mudahan menjadi jawaban, mudah-mudahan menjadi ini ilmu yang bermanfaat bagaimana kita dapat meneladani bagaimana sikap dan bertetangga atau apa dalam hal apapun dapat mencontoh seperti apa yang Rasulullah lakukan ya. Baik, jazakallah untuk Ustadz Dadan Ardiansyah yang telah menemani kita semua untuk acara sesi tanya jawab ini kita cukupkan ya.
bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum melakukan on kamera, dipersilakan untuk on kamera dulu karena selepas ini akan ada dokumentasi, yaitu nanti akan difoto melalui device Bapak Ibu sekalian. Monggo dipersilakan. Oke, sambil menunggu, kami sampaikan jazakallah kepada beberapa donatur dan sponsor yang mendukung acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada Nasa dengan madu dan jus bawangnya. Yang kedua, Mulia Clean dengan deterjen dan aneka pembersih rumah tangga. Yang ketiga, Aulia Bookstore dengan buku-bukunya yang terbaik. Ya. Alhamdulillah, jazakallah untuk para donatur dan sponsor yang insya Allah nanti akan dibagikan kepada peserta yang beruntung mendapatkan door prize, ya, nanti insya Allah akan dihubungi oleh panitia. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu di acara agenda bulanan ke depan yang berkenan ingin berpartisipasi untuk menjadi sponsor dan untuk door prize, nanti bisa menghubungi panitia. Baik, monggo untuk yang belum on cam dipersilakan untuk on cam dan menyesuaikan posisinya, nggih, agar dapat didokumentasi. Bentar sayang. Sari. Ya, masih ditunggu ya, monggo. Untuk dokumentasi, Pak Kira kurang geser sedikit nih. Ya, alhamdulillah. Hansen yang foto tuh ini. Sudah ada Oke. Monggo, tak foto nggih. 1, Sudah. 2, 3. Nyom. Sekali lagi. 1, 2. Bentar, Pak. Sebentar. Saya simpen dulu. Nah, kemudian saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kalau untuk Enggak terasa. bapak-bapak, ibu udah on cam, Bu. Diulangi lagi biar terasa. Jadi tiap bulan ikut kerasa. Ulang lagi, nggih. Yo, ulang lagi, monggo. Oh, ya siap. Ulang lagi, boleh. Siap, boleh. Saya hitung nggih. 1, 2, 3. Lagi. Matur nuwun. Oh, nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Oke, jazakallah untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua. Jazakallah kepada Ustadz Dada yang telah menemani kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Dada tadi menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Dan insya Allah menjadi amal Ustadz Dada yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat ini. Insya Allah. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada acara pagi hari ini kita telah mencapai ujung acara, nggih. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama, nggih.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami selaku MC, apabila dalam menyampaikan kata dan membawakan acara terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.